Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir pada acara webinar Kaswari edisi 23 pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, pada malam hari ini kita akan mengusung tema yaitu Mimpi Milenial Papua Barat Jilid 2. Nah, pada malam hari ini Kanal Suara Merah Putih IGI Papua Barat akan berbagi cerita bersama dengan adik-adik dari SMA Feros Kota Sorong dan SMK Negeri 1 Raja Ampat, di mana pada siswa pada SMA Feros Kota Sorong ini narasumber kita itu adalah Ratna Juwita Salensehe, dan dari SMK Negeri 1 Raja Ampat itu adalah Adriano Werimon. Nah, pada malam hari ini mereka berdua akan berbagi cerita yang mungkin menjadi inspirasi bagi anak-anak kita di dalam meraih suatu prestasi. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan dipandu oleh moderator yang juga adalah seorang siswa dari SMA YPPKK Muria Kota Sorong, Gloria Irene Siahaya. Baik, Bapak Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada moderator kita yaitu Gloria. Baik, Gloria, silakan diambil alih. Baik, terima kasih Bu. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung di webinar pada malam hari ini. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, saya Gloria Siahaya, dan saya akan sebagai moderator yang akan membantu kita semua dalam acara ini hingga akhir nanti. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan penyertanya kita semua masih bisa berkumpul bersama-sama di sini, meskipun secara virtual, untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari Kevin Novatori. Nah, sebelum kita masuk di wawancara tanya jawab, mungkin dari Ibu Chandra sebagai Ketua dari IGI Papua Barat, mungkin ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Gloria. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada malam hari ini kita semua bisa hadir di webinar Kaswari edisi 23. Malam hari ini mungkin Ibu yang paling merasa bahagia berhadapan dengan kalian, generasi muda, harapan Papua Barat seperti itu, karena memang di tahun 2022 ini IGI Papua Barat sengaja menghadirkan siswa-siswi berprestasi di setiap bulannya untuk bisa menginspirasi kita semua. Bagaimana pada bulan yang lalu IGI Papua Barat juga sudah menghadirkan rekan-rekan kalian, kakak-kakak kalian yang dengan prestasi yang berbeda. Ini juga membuktikan bahwa kalau bahasa kita itu Papua Barat tanah kosong gitu ya. Jadi malam hari ini Ibu ingin kalian memberi warna kepada kita semua, menginspirasi, memotivasi. Karena sebenarnya pendidikan itu ditujukan itu untuk kalian, itu untuk anak-anak. Ibu Dewan Guru, kemudian sekolah itu dibangun, direncanakan dengan sebaik-baiknya itu untuk kalian. Jadi sangat besar harapan Ibu, Bapak Ibu guru di sini untuk bisa mendapatkan informasi, masukan versi kalian. Karena sebenarnya kalau di dunia ekonomi itu kalian itu konsumennya. Jadi kalian yang sebenarnya yang sangat membutuhkan pelayanan dari kami, pelayanan pendidikan. Nah, jadi melalui
kehadiran kalian. Selain nanti menceritakan tentang prestasi, mungkin Ibu dan Bapak Ibu guru di sini ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi tentang bagaimana harapan kalian sebagai generasi muda di masa mendatang supaya bisa mendapatkan kami bisa mendapatkan informasi langsung, setidaknya itu sebagai refleksi ya. Jadi kritik, saran itu kan kadang-kadang Bapak Ibu guru itu bisa jadi itu merasa sudah baik gitu, dalam mengajar, dalam merancang apapun yang di sekolah, tapi bisa jadi dalam versi Anda itu ada kebutuhan kalian yang belum terakomodir. Jadi sebenarnya tujuannya seperti itu, harapannya bincang-bincangnya itu menjadi bincang-bincang yang santai, tetapi secara kosong kayak gitu. Oke, melalui Gloria sebagai moderator, Ibu menitipkan kegiatan kita pada malam hari ini, santai aja. Terima kasih juga kepada Ibu Lydia yang sudah merekomendasi siswa terbaik Ibu dari sekolah SMA IPPK Muria Kota Sorong. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Lydia yang merekomendasi siswi berprestasi SMA Averos Sorong. Kemudian Andriano juga terima kasih kepada Ibu Andi Nurmaya yang sudah merekomendasi. Jadi di balik kesuksesan kalian sebenarnya ada Bapak Ibu guru yang dan juga tentu saja orang tua yang sudah mendorong kalian untuk sampai di titik ini. Oke, sudah tidak sabar tentu saja kita mendengar cerita kalian semua. Silakan Gloria untuk melanjutkan. Terima kasih. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum. Ya, silakan Gloria. Dimulai. Baik, Ibu. Terima kasih atas kata pertanyaan sambutannya tadi. Oke, langsung kita mempercepat waktu masuk ke tanya jawab nih buat Kak Ratna sama Kak Andriano. Sebelum itu saya mau ngucapin selamat ya buat kakak berdua atas prestasinya nih. Jadi saya juga mau bertanya. Pertanyaan ini saya buat untuk kakak berdua, tapi saya akan bertanya pada Kak Ratna dulu ya. Kak Ratna, apa sih yang mendorong kakak supaya bisa mencapai prestasi ini? Mungkin bisa juga menjadi bahan acuan untuk kita semua supaya kita juga bisa berhasil seperti kakak. Ya, silakan dijawab Kak. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Gloria sebagai moderator. Terima kasih atas ucapannya tadi. Dan untuk semuanya, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya mungkin akan berbagi cerita sedikit mengenai perjalanan prestasi saya dan motivasi apa yang membuat saya bisa terus belajar dan tetap semangat untuk menempuh dunia pendidikan dan terus berprestasi. Oke, pertama sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratna Juwita Salensehe. Saya merupakan siswi kelas 12 dari SMA Averos Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Ya, terkait pertanyaan dari Gloria mengenai motivasi atau dorongan apa yang membuat saya terus belajar dan berprestasi hingga saat ini. Jadi yang paling pertama dan yang paling utama hingga saat ini yang menjadi motivasi terbesar saya adalah kedua orang tua saya, keluarga, dan orang-orang terdekat saya. Di sini saya punya alasan tersendiri mengapa hingga sampai saat ini mereka merupakan motivasi terbesar bagi saya, dikarenakan saya merasa kedua orang tua saya telah memberikan banyak sekali dukungan, bahkan berupa finansial maupun kehadiran mereka di dalam kehidupan saya untuk mengajari
bagaimana terus berprestasi, terus membahagiakan mereka. Sehingga di sini saya merasa bersyukur karena mereka telah memberikan saya kasih sayang dan membuat saya bisa menempuh dunia pendidik. Motivasi saya, di sini saya merasa saya memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan mereka dan juga saya bertanggung jawab untuk mengharumkan nama baik sekolah saya, sehingga sampai hari ini saya masih terus belajar dan ingin terus berprestasi sebagai generasi yang produktif selagi di usia seperti kita saat ini, kita masih bisa melakukan banyak hal, bahkan melebihi apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin usianya jauh di atas kita. Berapa orang tuh? Oke, mungkin jaringan ya, Ratna. Terima kasih Kak buat jawabannya. Mungkin bisa sambil sekalian di-share juga ya perjalanan prestasinya, boleh ya Kak? Sepertinya Kak Ratna ada sedikit masalah ya. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Andriano aja. Oke, sepertinya Kak Ratna jaringannya lagi nge-stuck ya. Oke, mungkin saya melemparkan pertanyaan ini ke Kak Andriano. Kak, pertanyaannya ini masih sama ya. Apa sih yang mendorong Kakak supaya bisa mencapai prestasi ini? Mungkin bisa sekalian dikasih juga, maksudnya di-share juga ya sekalian perjalanan prestasinya. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andriano Werimon, asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Raja Ampat. Saya kelas 11 dan saya membawa jurusan pertanian. Sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dari Gloria, yaitu motivasi yang mendorong saya dalam mencapai prestasi, yaitu saya ingin memiliki rasa ingin tahu, memahami apa yang diberikan oleh guru-guru, dan rasa ingin mendapat banyak pengalaman. Lanjut lagi. Masih kumpul. Gugur sama gugur. Terus Cuman itu Kak Andriano. Kak Andriano lagi grogi ya kayaknya. Kayaknya ada yang ganggu dia di belakang. Sayang ya, kita tayangnya malam, jadi keindahan Raja Ampat kita tidak bisa lihat di belakang Andriano nih. Jangan dia di Pulau Kapa. Ini Ratna sudah join, tamu aja. Ya ini Ratnanya sudah hadir.
Cara sih kalau banyak terbatas kan nggak ada jaringnya. Dari itu mau bicara. Gloria, ini Kak Ratnanya sudah hadir tuh. Mungkin bisa kembali lagi ke Iya, Pak Adriano, maaf ya, mungkin ada sedikit gangguan ya di sana. Itu tadi kita lanjut aja ya, untuk pertanyaan pertamanya buat Kak Ratna. Tadi pertanyaannya sudah dijawab nih, tapi kita belum lihat nih perjalanan prestasinya Kak Ratna. Bisa dong di-share buat kita. Silakan Kak. Oke, terima kasih Gloria. Di sini saya akan membagikan beberapa foto terkait perjalanan saya mencapai prestasi dan pendidikan di sekolah saya. Tadi Ratna sudah mengenalkan diri belum? Kelas berapa? Udah Bu, tapi mungkin apa karena jaringan jadi terputus ya Bu? Oke, bisa diulang? Ya. Oke. Ya, baik. Saya akan saya lagi. Jadi nama saya Rita, siswi kelas 12 Sorong, dan yaitu Oke. Saya akan cerita dari awal mula mengapa saya tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan. Jadi sebenarnya saya sejak bersekolah dari TK, SD, hingga SMP, SMA, saya sudah tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan, walaupun bukan ajang kompetisi, namun saya tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan tersebut atas rasa ingin tahu saya dan ingin mengembangkan kemampuan diri saya. Nah, di sini saya akan mulai dari saat saya SMP. Di sini saya mulai mencoba untuk ikut kompetisi sains di bidang IPA. Jadi dulu pas seleksi di tingkat kabupaten, di Kabupaten Sorong, saya berhasil mendapat juara 3 bidang IPA, dan kami selanjutnya di tingkat provinsi yang dilaksanakan dan ini beberapa gambar ketika saya mengikuti kegiatan kompetisi sains tersebut. Namun setelah pengumuman ternyata saya belum beruntung dan saya hanya berhenti sampai ke tahap perlombaan di tingkat provinsi saja. Hal tersebut mungkin seketika membuat saya sedih, tapi menurut saya itu baru sebagian kecil ya langkah awal yang saya lakukan. Jadi di situ saya sebenarnya saat mengikuti kompetisi sains ini, saya sudah mengikuti beberapa seleksi di sekolah, yaitu di bidang penelitian. Jadi saya mengikuti seleksi di tingkat sekolah, yaitu di bidang penelitian untuk mengikuti ajang kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tingkat SMP. Nah, di situ setelah kegiatan KSN selesai, saya balik dari Manopri dan saya mulai menggarap dan mengerjakan penelitian saya. Saat itu saya ambil penelitian di bidang sosial mengenai kebudayaan, tradisi orang Papua, tradisi di sini, yaitu pembayaran tulang. Saya masih ingat itu. Nah, di situ saya mengirimkan karya tulis ilmiah saya ke pusat ke tingkat nasional, dan akhirnya ternyata karya tulis ilmiah saya itu masuk menjadi finalis, dan akhirnya saya berangkat ke Surabaya beserta saya guru bisa mempresentasikan penelitian saya, bertemu dengan banyak teman, dan juga melakukan pilihan dari siswa lain. Itu adalah pengalaman dan itu membuat saya sedikit yang di
Kenapa bisa tuh yang diundang? Semangat saya semakin kuat nih, kayak, oh iya, kita walaupun bagian timur ya, Papua Barat, itu Siswa yang berprestasi walaupun tidak menang dan tidaknya tidak jadi masalah. Seksual atau tidak itu? Kelihatan. dulu sangat takut dengan kegagalan, dan namun guru saya selalu menguatkan saya, kedua orang tua saya, dan banyak dukungan dari luar yang membuat saya tetap semangat. Akhirnya setelah itu saya melanjutkan sekolah saya ke jenjang SMA, dan menurut saya selama kan banyak saya syukuri hingga hari ini. Sekolah yang begitu menjadi kebanggaan bagi saya dan kita semua. Saya keluarga yang begitu perhatian dengan saya, dari guru-guru, teman-teman, dan di sekolah ini kami benar-benar dibimbing hingga kami bisa dengan jargon belajar sampai bisa. Jadi di sekolah ini dari yang tidak tahu terus dan dibimbing buka beberapa kegiatan populer, mungkin yang lebih ya. Nah di sini banyak sekali yang diikuti, fisika, kimia, biologi, matematika. Nah di sini tujuan dibentuknya tersebut kami dan kemampuan yang punya. Jadi alasan saya karena menurut itu adalah unik ilmu robotika ini dibutuhkan hingga saat ini dan masa mendatang. Jadi saat itu saya mengambil klub robotika, dan di dalam klub robotika ini kami difokuskan untuk mempelajari berbagai dan kami dibimbing oleh satu bimbing, yaitu klub robotika kami. Beliau adalah sosok yang hebat, membuat kami para siswa. Nah, di saat saya dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi, memilih partner kita kan pengembangan produk. Nah di sini ini gambar atau foto dari saya dan partner saya ini udah lulus ini di tahun 2020 mengembangkan sebuah aplikasi yang kami namakan aplikasi GoGarbage. Nah di sini kami ikuti ajang kompetisi penelitian yang dikenal kompetisi penelitian siswa Indonesia. Di sini kita masuk ke dalam bidang FTR, itu fisika, terapan, dan rekayasa. Nah, di sini mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa dibilang mirip-mirip aplikasi Gojek ya, terkenal, tapi aplikasi ini khusus pengguna jasa angkut sampah. Nah, menurut saya ini hal yang unik ya, karena kita harus bisa kritis dengan lingkungan. Di sini kami mengambil sampah pada saat itu sorong, kami cukup besar ya dan belum dapat terselesaikan. Mungkin hingga hari ini juga kita masih sering menemukan tumpukan sampah di pinggiran jalan atau semacamnya ya. Jadi di situ kami mulai berpikir bagaimana kami mengembangkan sebuah inovasi yang bisa bermanfaat bagi lingkungan kita.
di situ kami mendapatkan ide untuk membuat aplikasi Google Batch. Nah, di sini kami melakukan penelitian kurang lebih selama 3 bulan ya. Kami melakukan penelitian dari penyusunan proposal, pengumpulan tulis ilmiah, pengambilan data. Jadi proses ini panjang. Saya sangat menikmati walaupun kadang mengalami banyak kendala. Tapi karena hal ini saya memilih untuk mengikuti dengan kemauan saya, keinginan dan niat yang kuat. Jadi walaupun ada kendala, saya tetap menikmati prosesnya. Karena saya yakin sekali akan tidak ada hasil yang sia-sia dari usaha yang kita lakukan. Di sini kami membangun program untuk membangun aplikasi ini. Kami dibantu oleh pihak sekolah, dibantu oleh guru pembimbing yang selalu memberikan materi mengenai bagaimana cara meneliti, bagaimana membangun aplikasi, dan kami mengambil data ke warga, yaitu penyedia jasa angkut sampah. Karena di Kota Sorong ini banyak jasa penyedia angkut sampah yang ternyata potensinya itu besar untuk membantu mengurangi sampah-sampah yang masih ada di pinggiran jalan ataupun orang-orang yang mungkin tidak memiliki waktu untuk langsung membuang sampah. Nah, di sini lomba KOPSI ini dilakukan secara online ya, karena kemarin pandemi, jadi sayangnya kita hanya bisa melakukan secara online, namun ternyata di balik semua ini ada hasil yang begitu memuaskan. Nah, di sini kami saat-saat menegangkan itu saat presentasi karena kami harus berhadapan langsung dengan juri, ditanya jawab. Namun di situ kami belajar bagaimana menjadi peneliti muda itu harus sabar, tekun, dan kuat mentalnya. Karena salah sedikit nggak boleh langsung nyerah, karena kita harus terus berkembang, coba lagi hingga hasil yang ingin kita capai. Selama perjalanan jauh, akhirnya tibalah di titik di mana pengumuman pemenang. Di situ kami sangat berharap bahwa usaha kami itu benar-benar terbayarkan. Karena saya yakin setiap orang ingin menjadi pemenang. Di situ kami berhasil mendapatkan medali silver dan kami sangat bersyukur akhirnya kami walaupun memiliki punya banyak keterbatasan, apalagi di bidang robotika, karena di sini tidak semaju di bagian-bagian barat seperti di Jawa yang punya akses yang begitu memadai. Di sini kami mendapatkan medali silver dan pihak sekolah kami begitu memberikan apresiasi yang sangat besar. Nah, jadi setiap pemenang yang berhasil mendapatkan medali, kepala sekolah kami, beliau memberikan sebuah hadiah sebagai penyemangat dan motivasi agar kami tidak berhenti untuk berprestasi. Di sini, kepala sekolah kami memberikan kami laptop yang diharapkan bisa membantu kami dan memberikan semangat lebih untuk terus berprestasi. Nah, setelah mendapatkan prestasi di bidang penelitian ini, saya dan partner saya tidak langsung puas dengan apa yang kita capai. Dalam artian kami sangat bersyukur, namun tidak memberikan itu adalah batasan bahwa kita sudah benar-benar berhasil. Jadi di sini kita punya semangat yang lebih besar dan kami melanjutkan untuk mengikuti ajang kompetisi National Young Inventors Award NIA yang diselenggarakan oleh LIPI. Di sini kami membuat sebuah sarung tangan komunikasi bebas pulsa yang bisa dipakai oleh para pendaki, di mana di area pendaki tersebut sangat jarang ya akses jaringan. Jadi di situ kami memanfaatkan komponen-komponen robotika untuk merakit sebuah perangkat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi tanpa memerlukan pulsa maupun jaringan. Ini pada ajang kompetisi ini kami juga melakukannya secara daring
Dan di sini kami berhasil meraih juara 3, dan dari lombanya ini kami dipersiapkan mengikuti ajang perlombaan di tingkat internasional. Dan kami membawakan tema yang sama, proyek yang sama, namun versi pengembangannya. Jadi di situ kami dibimbing dulu oleh pihak LIPI dan dipersiapkan mengikuti lomba International Exhibition for Young Inventors yang seharusnya diadakan di Rusia ya tahun kemarin, tapi karena pandemi karena pandemi jadi semuanya diadakan secara online. Dan awalnya saya sedikit merasa, wah harusnya saya bisa pergi nih buat jalan-jalan menikmati Rusia kan. Nah, tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya kami tetap mendorong semangat kami. Di sini ada 2 tim dari SMA Averos yang berhasil untuk ikut ke ajang internasional ini. Nah, di sini kami mengembangkan proyek sarung tangan tadi yang kami desain ulang sedemikian rupa sehingga lebih minimalis dan fungsi-fungsinya bertambah. Nah, di sini bisa dilihat beberapa pengembangannya, mulai dari perangkat pengiriman pesan, perangkat mapping, perangkat GPS, dan routernya. Nah, selanjutnya kami menunggu pengumuman, dan akhirnya tidak disangka-sangka ya, sembari berdoa setiap harinya dan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik, akhirnya kami berhasil mendapatkan penghargaan Silver Award di ajang kompetisi inovasi teknologi remaja nasional dan internasional tahun 2021. Nah, di sini dari sekolah kami 2 tim tadi berhasil dapat Silver Award, dan ini merupakan penghargaan yang sampai hari ini menurut saya ini adalah pencapaian tertinggi saya dalam berprestasi. Dan ini sangat sulit untuk dilupakan, namun saya masih merasa saya dan teman-teman semua, teman-teman yang lain juga pasti bisa mendapatkan hasil yang sama dan yang lebih. Jadi menurut saya semua ini bukanlah akhir, melainkan sebuah motivasi yang harus kita teruskan lagi untuk menciptakan pribadi yang lebih baik dan menjadi contoh bagi orang lain. Dan inilah perjalanan atau beberapa cerita mengenai prestasi-prestasi yang saya ikuti sejak SMP dan SMA, dan mungkin itu adalah cerita singkat dari saya, dan saya akan kembalikan ke Gloria. Terima kasih atas waktunya, Gloria. Terima kasih Kak. Wah, perjalanan prestasi yang luar biasa ya dari Kak Ratna. Tetap dipertahankan terus ya prestasinya Kak. Oke, kita beralih lagi nih ke Kak Andriano. Mungkin bisa di-share aja ya perjalanan prestasinya Kak. Silakan. Kak. Iya, oke, baik atas waktu yang ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum itu, minta maaf di lokasi kami di Raja Ampat, jaringannya kurang baik, jadi kurang... Ya baik, langsung saja saya menceritakan perjalanan pengalaman saya waktu mengikuti lomba.
Ya, Andiano semangat. Itu teman-temannya disuruh bicara juga. Kalau jangan di belakang. Sudah kok tenang hadap kamera sudah. Oke. Pengalamanmu kemarin, Bang. Halo, Andiano, bisa cerita? Iya, bisa. Ya, oke. Kita menunggu nih. Iya, minta maaf lagi. Ya baik, kita langsung saya menceritakan pengalaman saya waktu tahun kemarin, mulai dari SD sampai SMA ini. Tahun kemarin pertama kali saya mengikuti lomba untuk mewakili sekolah ke luar. Lomba yang saya ikuti itu lomba LKS atau lomba kompetensi siswa. Lomba kompetensi siswa ini adalah lomba di mana siswa diminta harus mampu membuat suatu produk dan dapat dijual dan menghasilkan uang. Kebetulan saya diminta untuk mewakili sekolah, dan pada waktu itu saya langsung menyetujui untuk mengikuti lomba tersebut. Lomba tersebut dilaksanakan di Kota Sorong, di tempat pelaksananya di Hotel Belagri di Puncak Arfak. Ayo Kak, semangat. Iya, terus gimana, Diano? Itu kok teman-teman suruh ini dulu. Suruh jangan ganggu. Ketika saya mengikuti lomba tersebut, sebelum itu saya bertanya kepada ibu saya atau pendamping saya. Saya bertanya, Ibu, lomba ini kita disuruh buat apa dari jurusan saya pertanian? Kami disuruh membuat, mengolah bahan pangan dari umbi-umbian menjadi tepung. Saya bertanya kepada ibu, itu caranya bagaimana? Dan ibu juga bilang, ibu juga akan berusaha untuk membantu saya bagaimana cara membuat umbi-umbian itu menjadi tepung. Kemudian saya dan ibu berusaha untuk membuat produk itu menjadi tepung. Akhirnya saya berhasil dan dapat bisa membuat produk umbi-umbian menjadi tepung. Ketika saya melaksanakan suatu perlombaan itu bertempat di sekolah YPK Pengharapan yang terletak di Aimas. Ketika saya sampai di sana, saya begitu
gugup ya, menghadapi banyak teman-teman yang dari luar sekolah. Dalam hati saya mengatakan bahwa, aduh ini bagaimana sampai harus saya bisa melakukan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang baik. Tapi saya tidak putus asa dan saya tetap terus maju dan melakukan perlombaan itu. Ketika saya melakukan perlombaan itu, saya berhasil membuat produk yang telah saya lakukan, yaitu produk pembuatan tepung dari umbi-umbian. Dan umbi-umbian yang saya pilih yaitu umbi kayu atau biasa disebut singkong. Ketika saya melakukannya, akhirnya produk pembuatan tepung itu berhasil. Dan tepung itu dipergunakan untuk membuat suatu kue, dan kue itu akan dicicipi oleh para juri. Ketika para juri menyicipi hidangan saya, disitulah saya merasa bahwa, aduh, apakah masakan saya ini atau buatan kue saya ini enak atau tidak. Ketika para juri selesai menyicipi, kami disuruh menyicipi juga dan menilai kue sendiri. Di situ saya sudah rasa gugup sekali karena menyicipi kue sendiri. Jadi saya juga menilai kue saya sendiri, ya mau dibilang kuenya pas-pasan aja lah. Tidak seenak yang buat orang lain. Ketika itu kami ditanya, apakah kue kalian yang kalian rasa sendiri enak atau tidak? Saya mengatakan bahwa kue saya pas-pasan aja. Tidak seenak yang dibuat oleh teman-teman lain. Ketika selesai kami menyicipi kue kami sendiri, mulai keesokan harinya kami mempresentasikan hasil buatan kami. Ketika saya mempresentasikan, para juri mulai mengajukan pertanyaan. Di situ saya mulai gugup. Aduh, kalau secara langsung bertanya, langsung jawab ini gugup sekali. Jadi saya tidak rasa takut, tapi saya tetap memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para juri. Ketika selesai mempresentasikan, kami langsung mendengarkan hasil. Dan di situ saya merasa apakah saya menang atau tidak. Kalau menang ya itu soal biasa, tapi kalau kalah ya mau bikin bagaimana, karena banyak saingan dari sekolah-sekolah lain. Ketika kami mendengarkan pengumuman hasil perlombaan kami, kata ini apa yang saya bicara, Ibu? Ketika saya mendengarkan pengumuman hasil, bahwa saya yakin pasti saya tidak menang. Bukan tidak menang sih, tapi bagaimana ya? Karena banyak saingan dari sekolah-sekolah lain, jadi saya tidak mendapatkan juara. Tapi saya tidak kecewa walaupun tidak mendapatkan juara. Saya tetap semangat dan saya ingin mendapatkan banyak pengalaman walaupun ya menang dan tidaknya itu soal biasa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga masih ada lanjutannya. Terima kasih Kak buat perjalanan untuk
buat share perjalanan prestasinya. Ya. Ceritanya ini agak hampir sama ya Kak, kedua Kak narasumber ini yang bisa kita kutip mungkin kepercayaan diri itu yang penting ya. Kita harus tetap yakin buat sama kerja keras kita sendiri bahwa itu tidak akan mengkhianati kita. Nah, oke, kita langsung beralih aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Bicara duluan ya. Kak Andriano deh. Dalam kesuksesannya itu kan pasti ada nih kiat-kiatnya. Mungkin bisa disebutkan nih apa saja sih yang bisa, atau kiat-kiat apa sih yang berhasil di bidang akademik ini atau dalam lomba-lomba ini. Silakan Kak. Ini saya tulis jawabannya. Apa nih? Siapa yang hubung? Speakernya. Di mana? Suaranya. Ini. Itu. Gimana Kak Andriano, kalau belum bisa dijawab, saya lempar deh ke Kak Ratna duluan ya. Kak Ratna bisa dijawab dong pertanyaannya, kiat-kiat apa sih yang sampai ya Kakak gunakan sampai bisa mencapai prestasi ini? Oke, terima kasih Gloria. Jadi di sini saya akan memberikan kiat-kiat apa saja yang selalu saya gunakan atau menjadi prinsip dasar saya untuk terus prestasi. Jadi yang pertama yaitu kita harus selalu yakin dengan apa yang kita punya, kemampuan diri kita. Kadang orang memiliki kemampuannya masing-masing, tapi mungkin dalam berjalannya mereka belum bisa menyadari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka miliki. Jadi kita perlu yang namanya berproses, dan berproses itu butuh niat yang besar, karena dalam berproses itu bukan hanya mengenai bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa menjadi seorang juara, namun bagaimana kita bisa bertahan walaupun kita terus mengalami kegagalan. Karena kesuksesan orang tidak ada yang tahu kapan waktunya. Jadi itulah pentingnya niat, dan niat ini akan membuat kita terus bangkit di saat kita gagal. Jadi terus berusaha, dan tentu selalu berdoa, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Selanjutnya, saya memiliki prinsip bahwa setiap waktu yang kita miliki itu berharga. Misalnya, 1 menit di sini, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, mungkin orang lain di sana masih ada yang tidur-tiduran atau melakukan hal-hal yang mungkin hanya kesenangan sendiri. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Apalagi menurut saya ya, generasi muda seperti kita, di usia-usia kayak gini, kita harusnya bisa menjadi generasi sangat-sangat produktif. Karena banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang perlu dilakukan. Dan itu harus menjadi motivasi di mana menjadi generasi muda adalah kewajiban kita. Kewajiban kita untuk diri kita, untuk orang tua, untuk orang lain, dan untuk negara kita. Jadi bisa disimpulkan yang pertama itu niat, kedua terus berdoa dan pantang menyerah dan punya kesadaran yang besar. Itu dari saya, Gloria. Oke, makasih Kak buat pendapatnya. Mungkin bisa berguna juga ya buat kita kiat-kiatnya. Buat Kak Andriano udah bisa dijawab belum nih? Jawabnya singkat aja, nggak apa-apa Kak. Silakan. Iya, bisa. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gloria, yaitu agar bisa berhasil dalam bidang akademik dengan rajin belajar, percaya diri di dalam berprestasi, memahami apa yang dijelaskan oleh para guru, dan punya kemauan ingin menjadi siswa-siswi yang berprestasi hebat. Oke, terima kasih. Itu saja.
Baik Kak, terima kasih. Kita dapat pertanyaan dari ada dari Bayu Irawan ini ya. Dia bertanya ke Kak Ratna dulu, bagaimana perasaannya kakak belajar menjadi seorang inventor muda dan apakah karya yang dibuat dapat diimplementasikan ke masyarakat yang membutuhkan? Kak Ratna. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi, saya menjadi inventor muda, saya merasa sangat senang ya, karena ini merupakan hal yang saya sukai. Jadi, walaupun sesulit apapun yang saya temui, saya tetap menikmati ini. Dan sampai hari ini saya sangat memiliki rasa bangga terhadap diri saya, bahwa saya terkadang berpikir, oh iya, saya sudah sampai titik ini ya, berarti banyak sekali hal-hal yang dulu saya rasa saya tidak bisa lakukan, tapi ternyata bisa saya lalui. Dan di sini saya merasa sangat bersyukur, dan menjadi inventor muda itu merupakan suatu kebanggaan dan juga menjadi motivasi lebih besar lagi bagi saya untuk meneruskan ini ke jenjang-jenjang selanjutnya. Juga untuk pertanyaan mengenai inovasi yang telah kami buat itu sangat dan sangat ditujukan kepada masyarakat. Seperti aplikasi yang kami buat, yang kami bangun itu, kami berencana nantinya kami akan bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Sorong agar para pengguna jasa angkut sampah dan penyedia sampah itu nantinya terkoneksi dalam aplikasi kami. Jadi penggunaannya seperti Gojek. Jadi semua sampah di Kota Sorong ini akan terminimalisir keadaannya dengan adanya aplikasi kami. Jadi aplikasi kami itu bisa menghubungkan antara penyedia jasa angkut sampah dan juga para pengguna yang membutuhkan. Dan menurut kami juga aplikasi kami ini bisa membuka peluang kerja ya, semisal ada orang yang ingin penyedia jasa angkut sampah, mereka bisa mendaftarkan diri mereka dan promosinya itu bisa cepat melalui aplikasi kami. Dan untuk inovasi selanjutnya, sarung tangan atau komunitas itu sangat memungkinkan digunakan untuk daerah-daerah yang punya spot pendakian seperti wilayah-wilayah yang memiliki pegunungan. Jadi bisa bekerja sama dengan bagian pariwisata, sehingga kami memiliki planning seperti itu agar buat ini sekedar namun bisa menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Terima kasih. Oke Kak, makasih buat jawabannya. Tadi juga kita bisa mendengar kalau Kak Andriano juga membuat inovasi ya. Masih dengan pertanyaan yang sama, nanti bagaimana cara kakak mengimplementasikannya kepada masyarakat yang membutuhkan? Ya, gimana Kak? Bisa dijawab? Silakan. Berbagi sangat singkat yang penting kalau Iya baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu melakukan sesuatu hal, berbagi pengalaman kepada teman-teman atau masyarakat supaya lebih belajar lebih baik agar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Ya, terima kasih. Oke, makasih buat jawabannya dan juga buat yang bertanya. Jadi mungkin saya bisa berkesimpulan di sini. Untuk berinovasi ini kita tidak usah menjadikannya sebagai beban ya, tapi menjadikannya sebagai hobi, dan itu bisa membuat kita merasa bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu ya Kak. Oke, kita beralih lagi. Selain bisa berhasil dalam bidang akademik nih Kak, itu kan susah nih buat membagi waktunya. Jadi
gimana sih cara kakak berdua bisa membagi waktu antara mengikuti lomba dan juga belajar di sekolah? Silakan deh, mungkin buat Kak Ratna duluan buat menjawab. Oke, ini pertanyaan yang sangat unik ya, karena bisa dilihat kalau kita memilih untuk mengikuti kegiatan selain kegiatan akademik, pasti kita harus dan wajib membagi waktu. Tapi menurut saya itu masih tetap bisa kita lakukan karena kita punya 24 jam dalam sehari dan kita bisa memaksimalkan waktu itu dengan baik. Jadi kita punya planning, punya jadwal yang jelas dan target. Karena misalnya dalam kegiatan penelitian, kita harus membuat sebuah jadwal di mana hari ini kita harus ngapain, besok kita ngapain, sampai tanggal berapa pengambilan data, dan ini harus kelar sampai tanggal berapa. Jadi kita punya target yang harus kita selesaikan, dan juga misalnya kita punya waktu di sekolah untuk pembimbingan. Nah, 1 minggu setelah lomba, kita diberikan semacam waktu atau dispensasi lah dari pihak sekolah ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ketertinggalan. Jadi di sini ada ikut campur pihak sekolah yang membantu kami untuk memanage waktu kami karena mereka juga paham bahwa dalam mengikuti kegiatan ini kita membutuhkan banyak waktu, apalagi dunia riset atau pendidikan. Jadi di situ saya merasa sangat waktu yang diberikan itu sangat berharga untuk memanage waktu-waktu yang atau kegiatan-kegiatan yang saya tinggalkan. Jadi semaksimal mungkin seperti yang saya bilang, waktu itu sangat berharga. 1 menit itu berharga, bahkan 1 detik juga berharga. Jadi di sini kita berusaha membuat target, jadwal agar tidak mengganggu pekerjaan lain yang harusnya wajib seperti belajar. Selama kita masih sekolah, belajar itu wajib. Dan mengikuti kegiatan ini adalah suatu pengembangan dari proses pembelajaran. Jadi kita harus bisa terus memaksakan diri untuk mengatur waktu itu pas dan kita punya target. Itu cara dari saya. Oke, terima kasih tanggapannya. Gimana nih buat Kak Andriano? Cara untuk membagi waktunya tuh boleh di-share buat kita semua mungkin. Silakan. Atau kita mau dalam belajar tetap pada waktu di sekolah lebih banyak maksudnya untuk dari saya fasilitas di sekolah pun sangat menghargai untuk malam untuk belajar ya sebisa mungkin. Andriano. By the way, buat peserta yang mau bertanya, silakan ya bertanya di kolom chat buat kedua narasumber kita ini. Gimana Kak Andriano, sudah bisa? Iya. Sebelum itu minta maaf ya, persoalan jaringannya jadi kurang baik. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan, yaitu untuk dari segi fasilitas di sekolah kami sangat terbatas, mulai dari sarana lampu untuk belajar, ya bisa mungkin saya manfaatkan waktu. Itu sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita dapat pertanyaan dari Kak Bayu lagi nih. Buat kakak berdua, kamu berencana kuliah di jurusan apa dan universitas mana? Karena setiap orang kan punya mimpi ya. Boleh yang mau menjawab siapa ya? Kak Ratna duluan juga deh. Silakan. Oke, ini pertanyaan yang cukup banyak saya terima ya mungkin di akhir-akhir ini saat kelas 12 mengenai jurusan dan mau kemana.
Mungkin ini sulit bagi para siswa-siswi kelas 12 karena lagi masa-masa mencari. Tapi di sini saya memiliki harapan dan saya sangat ingin masuk ke jurusan robotika dan kecerdasan buatan. Dan saya ingin mendaftar ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Walaupun saya juga sudah memiliki beberapa target universitas di Indonesia, seperti itu. Oke Kak, makasih buat tanggapannya. Gimana Kak Andriano? Sudah kepikiran belum mau masuk universitas apa sama jurusan apa? Silakan Kak. Soal cita-cita ya belum sih. Ini maksudnya tentang universitas mana? Mendalami sih. Untuk ngambil pertanian lagi. Mana bicara? Susah bicara. Sembarang yang cukup pikiran besar kalau harus itu. Iya, baik. Kalau saya sih belum terpikiran sampai di situ ya, tapi harapan saya ingin melanjutkan sesuai dengan jurusan saya, itu pertanian, untuk menjadi pengusaha yang bisa menghasilkan uang. Itu tanggapannya Kak, makasih buat tanggapannya. Ya setiap orang pasti punya harapan ya, dan kita harus tetap berusaha untuk menggapai harapan yang sudah kita. Nah, untuk mempercepat waktu, satu pertanyaan lagi deh. Kalau ada yang mau bertanya dari peserta juga silakan, saya persilakan. Tapi ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin pesan yang bisa kakak sampaikan, kakak bersampaikan semua sebagai motivasi buat kita semua sendiri, ya untuk bisa berprestasi sebagai kakak-kakak. Mungkin pertanyaan ini Kak Ratna jawab duluan lagi deh. Pengalaman saya utarakan. Oke, baik. Jadi di sini saya memiliki beberapa pesan untuk teman-teman semua, karena di sini saya tidak hanya ingin diri saya menjadi baik, namun saya ingin kebaikan ini juga bisa tersalurkan ke orang lain, dan saya sangat yakin bahwa teman-teman sekalian bisa jauh lebih dari saya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang masih punya rasa kurang percaya diri atau merasa kayaknya saya kalau ikut ini nggak akan menang, kalau saya kayak ikut kegiatan ini belum tentu menang, banyak saingannya. Tolong pemikiran-pemikiran seperti itu lebih baik dikurangi, karena itu akan membuat kita tidak ingin mencoba sesuatu. Kita belum tahu hasilnya, tapi kita tidak ingin mencoba. Jadi itu menghambat proses kita dalam mencapai kesuksesan kita. Dan pesan saya, kita harus tetap yakin sebanyak apapun kegagalan yang kita punya, kita pasti punya titik di mana kita sukses, dan itu masing-masing orang menurut saya punya waktu yang berbeda-beda. Jadi kita cuma perlu berusaha dan sabar, dan tetap yakin bahwa kita semua bisa, dan kita akan sampai di titik kesuksesan dari diri kita masing-masing. Dan kesuksesan setiap orang berbeda-beda, dan tidak bisa dijadikan satu patokan bahwa berprestasi di bidang ini adalah kesuksesan yang paling tinggi. Tidak bisa seperti itu. Jadi menurut saya prestasi tertinggi adalah di mana kita bertahan untuk berproses menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi saran saya, kita semua harus tetap semangat, dan ingat kita harus menjadi generasi muda yang produktif sejak dini untuk mempersiapkan diri kita bersaing dengan dunia luar.
Itu saja dari saya, Gloria. Terima kasih Kak buat pendapatnya. Gimana nih buat Kak Andriano, apa pesan yang mau disampaikan buat kita semua sebagai motivasi gitu ya? Silakan Kak. Pesan saya Kalau kesan saya yang saya dapatkan saat mengikuti lomba, yaitu saya mendapat pengalaman yang baik, dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Selain itu, saya dapat banyak teman dari sekolah-sekolah lain, dan saya dapat banyak ilmu yang sangat luar biasa. Pesan saya buat teman-teman yaitu pesan saya buat teman-teman yaitu bila mana keinginan pasti ada jalan. Dan mari kita berprestasi bersama untuk menjadi orang yang terbaik. Terima kasih. Gloria. Halo, Gloria. Sepertinya Gloria sedang terganggu jaringannya ya. Sebelumnya, Ibu boleh tanya Ratna? Ya, sebelum ditutup ya. Boleh, Bu. Dari awal sekali kamu menceritakan itu, jujur Ibu merinding gitu ya. Merindingnya itu Ibu juga dari SD suka banget untuk yang berbau riset, dan melihat kamu itu sepertinya memang minatnya sudah tumbuh dari kecil, kemudian mendapatkan lingkungan yang kondusif. Di SMP ada yang mendukung, di SMA Averus juga seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi senang sekali mendengarnya. Seperti biasa ya, di kegiatan kita setiap bulan itu selalu mendapatkan pencerahan sebetulnya dari kalian. Jadi membayangkan Papua Barat 10-20 tahun mendatang di tangan kalian itu betul-betul membuat hati Ibu bangga. Tadi yang ingin Ibu tanyakan itu, tadi kan kamu bilang dengan meneliti itu ada tumbuh rasa sabar, kemudian tangguh, seperti itu. Nah, kemudian menghargai proses. Nah, yang Ibu tanyakan itu tadi kan ini ya, secara umum. Nah, yang Ibu tanyakan itu sebenarnya kamu dapat ide itu dari mana sih ya? Go Garbage, kemudian sarung tangan. Sementara kan kita di Papua Barat itu kayaknya tidak ada gunung ya, tidak ada gunung yang bisa kita daki. Tapi kenapa sampai idenya ke sana? Terus sarung tangan, kemudian tanpa pulsa seperti itu. Kita kan tahu di Papua, di tanah Papua ini, Papua Barat, dan mungkin banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang tidak bisa terjangkau jaringan internet seperti itu. Nah, sebetulnya keampuhan dari sarung tangan itu apakah hanya untuk pendaki atau gimana? Itu Ibu penasaran banget. Boleh itu dulu sebelum ditutup ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak atas ucapan sebelumnya. Saya merasa senang, dan jadi di sini untuk ide-ide yang kami kembangkan ini,
guru pembimbing kami itu menyuruh kami untuk kritis dan melihat permasalahan itu mulai dari lingkungan sekitar. Jadi untuk misalnya aplikasi sampah tadi, kami itu survei ya Bu, survei dan dari Google dan kondisi lingkungan langsung, observasi langsung. Jadi di situ kami melihat ya, hari itu kami observasi langsung ke beberapa wilayah di dekat sekolah kami, tumpukan sampah itu banyak banget. Dan ternyata kita lihat juga di Sorong ini udah ada nih penyedia jasa angkut sampah, tapi kok sampah-sampah itu belum bisa teratasi ya. Nah, di situ kami berusaha mewawancarai beberapa penyedia jasa angkut sampah yang mengatakan bahwa terkadang mereka itu kesulitan mencari pelanggan atau juga para pelanggan ini terkadang kan sibuk nih Bu ya, jadi mereka tidak bisa membuang sampah dan ternyata mereka tuh butuh itu. Nah, jadi di sini ternyata itu kurangnya akses komunikasi dan promosi. Nah, selain itu banyak juga ternyata warga yang tidak tahu tempat sampah resmi yang biasa disediakan oleh pemerintah. Jadi di situ di aplikasi kami sediakan mapping yang bisa menunjukkan di mana sih tempat sampah yang resmi, di mana kita harus buang sampah biar nggak buang sampah di sembarangan, kita jadi buka tempat sampah sendiri di pinggir jalan, dekat sungai, kayak gitu. Jadi ide-ide itu kita dapatkan dari observasi kita melihat seberapa banyak permasalahan yang ada. Dan untuk sarung tangan yang tadi. Jadi pada tahun 2021 tahun 2020 ya, di situ saya melihat dari sosial media beberapa teman-teman saya di sini mereka juga walaupun di Papua Barat sendiri nggak ada gunung ya Bu, tapi ada beberapa mungkin bisa dibilang itu bukit yang bisa dijadikan spot pendakian. Di situ mereka lagi booming-boomingnya nih pada mendaki, terus waktu itu juga di wilayah lain seperti di Jawa itu banyak banget kasus-kasus kecelakaan di pendakian. Ternyata setelah kami melihat lebih dalam lagi faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan-kecelakaan di area pendakian dan berakibat fatal, itu ternyata akses jaringan di pegunungan itu sulit. Jadi tidak ada komunikasi ya antara pendaki dengan pihak-pihak di pos-pos pendakian, dan jadi saat melakukan penanganan itu lama menemukan tempat di mana korban berada, terus korban juga tidak bisa memberikan kode di keadaan dia dan tidak bisa berkomunikasi. Jadi di situ kami rasa sarung tangan itu bisa berguna dan menunjang akses komunikasi, dan kami memilih untuk pendakian karena menurut kami saat itu sedang booming-boomingnya itu pendakian dan juga kecelakaan-kecelakaan di area pendakian. Jadi menurut kami itu sangat menjual ya saat kami mengikuti sebuah perlombaan, dan itu bisa banyak banget untuk bekerja sama karena di Indonesia ini spot rekreasi banyak banget yang sampai turis-turis datang. Jadi bisa lebih dikembangkan inovasi kami ini untuk mendapatkan sebuah harga jual yang memungkinkan juga dan bermanfaat, seperti itu Bu. Ya, Gloria maaf ya tadi Ibu potong karena kamu hilang sinyal, jadi bertanya langsung tanpa melalui kamu. Oke, ini tadi udah closing statement nggak? Gloria? Ibu maaf tadi ada sedikit gangguan pada jaringannya. Oke. Ada lagi? Mungkin dari peserta yang mau bertanya, silakan. Oh, Pak Bayu ada pertanyaan yang lain ya? Semua pimpin apa? Pak Bayu mungkin bisa bertanya langsung, silakan. Kalau ada yang ini. Halo Pak Bayu. Oh, Bu Sulis. Bentar Bu. Ya, silakan Bu Sulis untuk menyalakan mic-nya.
Baik, terima kasih Ibu Chan. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya bangga sekali ya dengan adik-adik yang walaupun situasi seperti ini tetap masih bisa mengukir prestasi di bidang akademik ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin kepada siapa ya? Ini narasumbernya 3 ya Bu ya? 2. Duit Ratna dengan Andriano ya. Ya, Gloria Mungkin Gloria moderator. Mungkin bisa saling sharing ini gimana nih dari pihak sekolah ini untuk membimbing adik-adik supaya sampai bisa prestasi seperti ini. Sampai bisa berprestasi ini era pandemi seperti ini kan mungkin bisa saling sharing supaya berbagi dari sekolahnya gimana mendukungnya dari sisi mungkin pelatihannya atau apanya begitu Bu. Baik, terima kasih begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bentuk ini ya, bentuk dukungan sekolah. Tadi sepertinya sudah disinggung sedikit ya Ratna. Ini boleh diulang lagi secara detail. Karena kan tadi katanya sekolah memberikan dispensasi kekhususan mengenai, nah mungkin secara khusus ini kayak gimana sih bentuk dispensasi itu dari jadwal? Ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaan yang diberikan. Jadi selama pandemi kemarin kan kita sekolahnya online ya. Jadi yang mengikuti kegiatan-kegiatan itu kami dibimbing oleh guru pembimbing kami di sekolah, dan di sekolah kami itu walaupun online-nya juga tetap ada guru, mereka akan mengajar dari sekolah, dan itu kami diberikan kesempatan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dulu selama kami fokus terhadap lomba kami. Dispensasi itu sekitar 1-2 minggu dari pihak sekolah. Di sini dispensasi itu kan kita tidak, tugas itu tidak perlu dikumpulkan dengan deadline seperti teman-teman lain. Jadi kita fokus kepada pembimbingan, pembinaan yang dilakukan di sekolah. Jamnya itu tergantung, apalagi untuk penelitian mungkin butuh waktu lebih lama, jadi kita lebih lama lagi dispensasinya, dan setelah selesai pengumuman, di situ baru kita diberikan sekitar 1 minggu untuk melengkapi seluruh tugas-tugas yang ketertinggalan, dan di situ guru-guru juga menyediakan alat sendiri belum paham dengan mungkin video pembelajaran yang diberikan selama ketertinggalan tersebut, guru-guru selalu sedia untuk mengajari ulang kepada siswa-siswanya tersebut. Jadi dukungan dari sekolah itu sangat besar, mereka selalu siap sedia untuk kita memberikan waktu, dan waktunya mereka juga untuk agar kita bisa mengimbangi antara kegiatan yang kita ikuti dan juga kegiatan akademik yang seharusnya wajib kita ikuti. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Adik Ratna. Kalau untuk Andriano sendiri bagaimana? Kalau dari saya sih tidak beda jauh ya dari Ratna. Tidak beda jauh ya dari si Ratna untuk membagikan waktu dalam pelatihan pembimbingan untuk mengikuti lomba yang saya ikuti. Ya, terima kasih. Terima kasih adik-adik, terima kasih Ibu Chan. Cuma dari sini berarti nampak ya bahwa memang dibutuhkan kerjasama ya Bu ya, dari pihak sekolah betul-betul harus memfasilitasi, harus mensupport supaya siswa-siswinya bisa berprestasi. Mungkin bisa kita adopsi lah bahasanya supaya walaupun situasi begini, iya. Itu studi banding SMA Lavero sesama Sorong itu gampang tuh. Iya. Itulah Bu. Baik ya. Terima kasih Bu Chan, terima kasih adik-adik. Di asramanya berarti ya? Boarding kan Averos?
Iya, Bu. Oke. Iya, untuk beberapa siswa yang jarak rumahnya jauh, kita bisa biasa. Kalau Rata sendiri boarding atau enggak? Oke. Gimana Gloria? Apa masih ada pertanyaan di kolom chat? Silakan bagi yang mau bertanya, atau saya lagi deh yang bertanya, soalnya tadi ada satu pertanyaan yang kelupaan. Kamu nggak kemalaman, ini udah 10:30 loh. Gak apa-apa. Iya, oke deh, untuk mempercepat waktu aja. Jadi selain dapat dukungan dari sekolah, pasti kita juga dapat dukungan dari orang-orang terdekat, yaitu salah satunya dari orang tua. Nah, bentuk dorongan atau dukungan apa sih yang kedua kakak dapat dari orang tua? Silakan buat Kak Ratna pertama aja deh menjawab. Oke, jadi dukungan dari orang tua ini adalah hal yang sangat penting ya. Hal kecil aja nih, misalnya kalau kita mau ke sekolah buat pembinaan, pembimbingan, tentu kita perlu izin dari orang tua. Dan saat kedua orang tua mengizinkan kita untuk mengikuti, untuk alhamdulillah kedua orang dan lebih kepada saya, dan terkadang semisal saya harus diantar dari, misalnya saat pandemi saya sedang di rumah, tidak di asrama, orang tua selalu siap untuk mengantar saya ke sekolah walaupun dengan jarak yang lumayan jauh gitu. Jadi menurut saya dorongan dari orang tua itu sangat banyak, dan tekan saya sebagai anaknya untuk menjadi yang terbaik. Seperti itu, Gloria. Makasih. Kalau Kak Andriano bagaimana? Kalau saya sebelum mengikuti lomba, saya juga meminta izin dari kedua orang tua untuk mengikuti lomba, dan harapan mereka saya bisa menjadi siswa yang berprestasi tinggi. Ya, mungkin saja. Terima kasih. Oke, baik. Makasih buat semua tanggapannya. Kita sudah menyimak nih dari pertanyaan-pertanyaan, cerita-cerita perjalanan prestasi dari awalnya hingga akhir ini. Luar biasa ya semuanya. Bisa menjadi motivasi juga buat kita semua nih. Sekarang kita juga sudah sampai di akhirnya, ini sudah mau jam 11 juga. Mungkin buat Ibu Iskan saya serahkan deh buat untuk menutup. Silahkan ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan cerita dari siswa-siswi Papua Barat yang hebat-hebat ini. Rasanya menghadapi Senin besok, Ibu ini banget deh, full semangat ya. Karena inspirasi dari kalian, nanti Ibu akan ceritakan juga kepada murid-murid Ibu di SMA Negeri 1 Fakfak bahwa ada rekan-rekan mereka yang punya prestasi dan layak untuk diikuti jejaknya. Oke, mungkin pesan Ibu begini, kalau kalian pernah membaca tentang sejarah Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar, itu percobaannya berapa kali, Andriano? Pernah baca nggak bukunya? Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Kalau saya sih belum ya, sebelum lampu neon ya, sebelum lampu neon kan lampu pijar itu, ya itu kan ada yang namanya filamen. Filamen itu kalau lampunya itu bulat, ya bulat, nanti ada kawat kecil namanya filamen, itu kalau dia putus itu kelihatan. Nah, Thomas Alva Edison itu menemukan filamen itu hampir 1000 kali percobaan. 1000 kali loh, 1000 kali percobaan, dan salah satunya itu pakai ekor kuda. Jadi maksudnya ini menunjukkan bahwa
sebenarnya tugas kita sebagai manusia itu benar kata Ratna, itu membantu banyak orang ya melalui pemikiran kita mencarikan solusi seperti itu. Kalau Ratna mencari solusi lewat riset. Nah, kalau Andriano mencari solusi tentang bagaimana mengolah makanan non beras ya, non terigu itu dengan bahan yang lainnya, diantaranya misalnya singkong. Jadi sebenarnya kewajiban kita sebagai manusia itu sebenarnya melihat potensi alam. Papua Barat itu kaya banget ya, kaya banget sumber daya alamnya yang perlu kita kembangkan. Tidak hanya mau jadi user aja, sebagai konsumen aja. Apalagi kalian generasi muda. Suatu saat kalau kalian belajar tentang ilmu di geografi juga dipelajari, di banyak bidang studi dipelajari tentang deret ukur, deret hitung itu ya, Robert Malthus, bahwa suatu saat sumber daya alam kita bakal habis. Jadi memang tugas kita semua untuk bisa melihat itu, berupaya untuk menjadi orang-orang yang melihat situasi itu bukan hanya sebagai pengguna saja, tapi mencari alternatif-alternatif. Itulah inovasi. Jadi malam hari ini Ibu merasa bangga. Terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan banyak guru-guru di sini yang mendengarkan. Untuk meriset itu bukan sesuatu yang mudah loh. Jadi melihat kalian memiliki prestasi seperti ini sebenarnya memberikan menyindir kami guru-guru juga secara halus. Banyak siswa saja bisa, mengapa guru-guru tidak? Karena kalian bisa seperti ini juga karena memang ada guru di balik itu. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain belum ada siswa-siswa yang seperti kalian, bisa jadi karena memang belum ada guru-guru yang bisa mendukung itu. Oke, jangan berhenti untuk berkarya. Seperti itu. Suatu saat kalau kita ketemu, tolong tegur Ibu di sini ya. Kalau misalnya kalian punya kegiatan yang kaitannya dengan pengembangan apa yang sedang kalian pelajari, bisa di-share kepada Ibu. Nanti Ibu akan bantu untuk mempublikasikannya di grup-grup yang IGI Papua Barat miliki. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadilah generasi penerus yang bisa membanggakan. Semoga apa yang kalian cita-citakan